Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Adam. Saya dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan sebuah tugas kuliah, yaitu materi PPKN, dan yang beranggotakan 7 orang, yaitu Mei Nur Indasari, Ninis Margaret Ambarwati, Sevin Nur Alivia, Frida Dwi Nur Afifah, Dinda Agustin, dan saya sendiri. Di sini kelompok kami ingin membahas dari bab 4, yaitu konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah yang kita ambil yaitu penyalahgunaan Undang-Undang ITE yang membatasi kebebasan berpendapat. Kita mengambil judul yaitu kritik dan polemik. Yang pertama, ada definisi permasalahan yang dibahas oleh Cindy Adam atau saya sendiri. Penyalahgunaan Undang-Undang ITE yang membatasi kebebasan berpendapat. Apa sih Undang-Undang ITE itu? Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat dengan Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang-Undang ITE ini dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang disapa dengan SBY pada 2008, yaitu 10 tahun setelah perjuangan reformasi yang memberikan perlindungan kepada warga untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Ironisnya, Undang-Undang ITE justru terus mengancam kebebasan berekspresi yang telah diperjuangkan pada era reformasi 1998. Pemerintahan SBY mengeluarkan Undang-Undang ITE dengan niat untuk melindungi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik di tengah meluasnya penggunaan internet dalam perekonomian nasional. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah dan aparat justru menyalahgunakan undang-undang tersebut untuk menghubungkan para pihak yang mengkritik negara. Hal ini tentu saja mencederai kebebasan berekspresi warga yang terus merosot. SBY mengeluarkan Undang-Undang ITE dengan niat untuk melindungi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik di tengah meluasnya penggunaan internet dalam perekonomian nasional. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah dan aparat justru menyalahgunakan undang-undang tersebut untuk menghubungkan para pihak yang mengkritik negara. Hal ini tentu saja mencederai kebebasan berekspresi warga yang terus merosot. Perkenalkan, saya Mei Nur Indasari dari kelompok 2 dan saya akan menjelaskan panel 1, yaitu mengumpulkan informasi tentang apa itu UU ITE. Yang pertama, apa manfaat UU ITE? Manfaat UU ITE yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Informasi yang kedua yaitu apa pentingnya UU ITE. Pertama, UU ITE tetap diperlukan untuk menjaga ruang digital tetap kondusif, produktif, beretika, dan berkeadilan. Yang kedua, tentang edukasi pada masyarakat, terutama generasi muda, tentang tata krama di ruang siber. Informasi selanjutnya yaitu bagaimana cara mengatasi hoax. Yang pertama, jangan mudah terprovokasi dengan judul berita. Yang kedua, lakukan konfirmasi. Yang ketiga, saring sebelum sharing. Yang terakhir, jangan mudah percaya dengan gambar atau video yang muncul di internet.
Yang selanjutnya adalah siapa yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan UU ITE. UU ITE ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia dan atau luar wilayah hukum Indonesia. Selanjutnya, bagaimana hukuman bagi pengguna UU ITE? Pengguna yang melakukan penyalahgunaan UU ITE akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun maupun denda paling banyak 750 juta. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara mengantisipasi pelanggaran UU ITE. Yang pertama, hindari memposting atau memberikan komentar saat setengah emosi. Yang kedua, hindari bicara yang berkaitan dengan SARA. Yang ketiga, hindari kata-kata kasar. Yang keempat, hindari pornografi. Yang kelima, update semua hal yang berkaitan dengan UU ITE. Perkenalkan, saya Ninis Margaret dari kelompok 2 dan saya akan menjelaskan panel 2. Di panel 2 ini terdiri dari yang pertama, apakah adanya Undang-Undang ITE dapat menyuarakan apresiasi di media sosial? Pro dan kontranya yaitu pro. Dengan adanya Undang-Undang ITE, masyarakat lebih bisa menyuarakan suaranya dengan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Kontra, seiring perkembangan penggunaan media sosial, sejumlah pasal dari Undang-Undang ITE dianggap merugikan. Sejumlah pasal cenderung multitafsir dan tumpang tindih dengan peraturan hukum lain. Polemik pun muncul setelah banyaknya kasus hukum terkait. Dan yang kedua, bagaimana kebijakan bagi pengguna media sosial? Pro dan kontranya yaitu pro. Seharusnya dipraktekkan dengan baik sesuai kebijakan pemerintah agar bertransaksi dengan baik. Kontranya, dengan adanya kebijakan, seseorang tidak berluasa berpendapat di media sosial karena terbatas oleh kebijakan. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengapa harus mengupdate semua hal yang berkaitan Undang-Undang ITE? Pro dan kontranya yaitu pro, karena masyarakat perlu tahu mengenai Undang-Undang ITE agar masyarakat dapat bijaksana menggunakan media sosialnya untuk interaksi maupun berkomunikasi. Kontranya, tidak semua orang memahami Undang-Undang ITE, terutama kalangan lansia. Jadi, kesimpulan pro dan kontra yang sudah saya jelaskan ini, pengguna media sosial dalam masyarakat seringkali disalahgunakan. Maka dari itu pentingnya Undang-Undang ITE bagi masyarakat dan semua kalangan agar lebih mengekspresikan atau menginspirasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi bagi lingkungan dan dirinya sendiri melalui elektronik di media sosial maupun di media lainnya. Selain itu juga ada beberapa oknum yang tidak memahami pasal-pasal Undang-Undang ITE dan menurut mereka pasal tersebut tidak harus ada dalam Undang-Undang ITE karena akan membuat masyarakat merasa terbatas dan berpendapat. Saya Linda Agustin, saya dari kelompok 2, kelompok kritik dan polemik. Di sini saya sendiri akan mempresentasikan panel 2, yaitu wawancara dari keseluruhan panel 2 ini. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE merupakan salah satu peraturan yang mengatur tentang kebebasan berpendapat melalui media sosial. Hubungan antara masyarakat dalam memberikan kritikan kepada pemerintah dengan adanya UU ITE ini, yaitu UU ITE tersendiri merupakan salah satu regulasi yang mengatur tentang kebebasan berpendapat melalui media sosial. Itulah mengapa yang menyebabkan masyarakat merasa takut jika mengkritik pemerintah melalui media sosial yang akan dikenakan sanksi pidana jika dianggap melanggar UU ITE, karena sebagian masyarakat tersebut menganggap
jika pasal-pasal dalam UU ITE ini ada masalah multitafsirnya, sehingga menyebabkan masyarakat menjadi takut jika ingin mengkritik pemerintah melalui media sosial tersebut. Saya Frida Dwi Nur Hafifah. Di sini saya akan menjelaskan panel 3. Menurut pendapat kelompok, dari permasalahan yang diangkat, manakah kebijakan yang efektif mengenai masalah tersebut? Dan jawabannya yaitu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat atau pengguna media sosial akan pentingnya memahami pasal UU ITE dan memberikan arahan tentang bersosial media yang bijak untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat agar tidak terjerat kasus pidana. Adapun kebijakan dari masalah tersebut harus terus mengingat pasal-pasal yang berkaitan dalam pelanggaran UU ITE agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Dan adapun masyarakat Indonesia pengguna media sosial harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat agar tidak terjerat kasus pidana. Berdasarkan perincian data dari 324 kasus pidana di UU ITE, sebanyak 209 orang dijerat dengan pasal 27 ayat 3 dengan pencemaran nama baik. Sebagai catatan, pasal 27 ayat 3 UU No 19 tahun 2016 UU No 11 tahun 2008 ini selengkapnya berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Selain itu, sebanyak 76 kasus dijerat dengan pasal 28 ayat 3 di UU ITE tentang ujaran kebencian. Pasal 28 ayat 2 UU No 19 tahun 2016 UU No 11 tahun 2008 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan asa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Sebagai gambaran, ancaman hukuman atas pelanggaran pasal 27 ayat 3 UU No 19 tahun 2016 adalah penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta. Sementara ancaman hukuman atas pelanggaran pasal 28 ayat 2 UU No 19 tahun 2016 adalah penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Karenanya tersangka yang dikarenakan tuduhan atas pasal ini biasanya langsung ditahan oleh pihak kepolisian. Pasal ini biasanya langsung ditahan oleh pihak kepolisian. Saya Sepi Nur Alipia. Saya akan melanjutkan dari panel 3. Hak konstitusional warga negara terhadap informasi tidak lepas dari konsep awal hak kebebasan berekspresi. Ada dua alasan mengapa hak memperoleh informasi harus dilindungi, yaitu yang pertama, interdependensi. Hak mendapatkan informasi sangat esensial karena berkaitan dengan hak lainnya. Yang kedua, kebebasan hak memperoleh informasi dapat menjadikan masyarakat lebih progresif. Pola pikir masyarakat yang kritis dapat membuat peradabannya semakin maju. Jika keberadaan UU ITE menghapus potensi masyarakat adu pendapat, apalagi ketika sasaran kritiknya adalah pemerintah, justru akan merepresi, menindas ruang kebebasan yang akhirnya merugikan peradaban masyarakat itu sendiri. Pasal 27 ayat 2 adalah pasal yang paling mudah diterapkan karena jejak digital abadi di internet dan bisa dijadikan bukti ketika orang tersinggung dengan ucapan orang lain di media sosial, dia bisa melaporkan orang itu.
Kemudian oleh polisi hal semacam itu diproses. Ini sangat terkait dengan literasi digital dan tingkat kedewasaan masyarakat menggunakan media sosial. Idealnya, masalah pencemaran nama baik dan penghinaan harus diselesaikan secara bertahap. Tidak sekedar lapor tangkap. Misal, sudah adakah mediasi atau permintaan maaf, harus terbuka ruang untuk itu. Pasal 27 ayat 3 juga berkaitan dengan karakter atau sifat dasar hukum pidana, yaitu ultimum remedium atau tahap akhir. Jika semua tahapan lain tidak berhasil, pidana baru dijalankan. Kritik dan penghinaan bisa dibedakan dengan clear. Rakyat boleh dan bahkan harus mengkritik kinerja atau kebijakan pemerintah ketika tidak sesuai kampanyenya. Yang tidak boleh menghina pribadinya. Misalnya, menyebut sebagai binatang atau sesuatu yang tidak sesuai realita. Kemudian, terkait batasan penghinaan, menurut dia, tergantung aparat hukum dan undang-undangnya jelas atau tidak. Salah satu pasal yang problematis dan berpotensi multitafsir adalah pasal 28 ayat 2. Ketentuan dalam pasal 28 problematis karena seringkali kritik terhadap agama melahirkan tuntutan hukum. Masyarakat juga harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi. Banyak masyarakat bertanya-tanya, bagaimana bisa memberikan kritik tanpa takut ancaman Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dianggap memiliki sejumlah pasal karet dan menimbulkan multitafsir. Sebab siapapun yang merasa dirugikan atas pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan atau menyebarkan informasi elektronik sebagaimana diatur dalam undang-undang bisa menggunakan UU ITE untuk membawa ke ranah hukum. Pasalnya, keberadaan pasal 27 ayat 3 yang kerap kali jadi landasan untuk membawa curhat atau kritik di media sosial ke meja hijau. Cakupan yang luas ini sering dimanfaatkan segelintir orang untuk mengkriminalisasi pihak lain. Kekhawatiran masyarakat lalu ditanggapi oleh Presiden dengan mengusulkan revisi UU ITE. Jika UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, maka harus direvisi. Sejak diberlakukannya pada tahun 2008 yang lalu, UU ITE telah menjerat beberapa pihak karena dianggap membuat kerugian bagi pihak lain melalui teknologi informasi. Dan pemerintah juga akan secara lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE dan pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir diterjemahkan secara hati-hati. Saya Ambarwati, saya akan menjelaskan panel 4 yaitu solusi kebijakan dari permasalahan yang diambil dari kelompok kita yaitu penyalahgunaan UU ITE. Solusi atau kebijakan yang pertama, update semua hal yang berkaitan dengan UU ITE. Artinya, masyarakat atau pengguna media sosial harus tahu semua tentang pasal-pasal yang ada di dalam UU ITE tersebut guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, bagi pengguna media sosial atau masyarakat harus lebih bisa berhati-hati saat mengklik situs-situs yang kurang jelas atau yang tidak jelas. Artinya, bagi pengguna media sosial atau masyarakat
harus bisa memilih mana situs yang tidak baik, mana yang buruk dan mana yang baik, atau mana situs yang tidak bisa dipercaya, guna terhindar dari berita-berita yang hoax. Dan zaman sekarang banyak sekali berita-berita hoax yang tersebar. Yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi cara bersosial media yang baik dan bijak kepada masyarakat. Artinya, melakukan sosialisasi bagi masyarakat atau pengguna media sosial bisa dilakukan oleh pihak kepolisian maupun pihak dari ranah hukum yang mengerti tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan UU ITE. Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat ataupun pengguna media sosial bisa lebih nyaman dan paham bijak mengenai pasal-pasal yang ada dalam pasal UU ITE ini. Apalagi pada zaman sekarang banyak tersebar konten-konten yang kurang baik. Dihimbau bagi masyarakat lebih bijak apabila berkomentar dan tidak terjadi kesalahpahaman, dan dihimbau juga agar tidak menggunakan kalimat yang bersifat kasar atau bersifat tidak menyenangkan.